around, pulls the ball back and it's in! Arsenal have scored and it's Emil Smith-Rowe who's given the Gunners the 1-0 advantage. Halo, jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Jelang laga reuni Arsenal versus Crystal Palace. Arsenal akan menjamu Crystal Palace pada pekan ke-8 Liga Inggris atau Premier League 2021-2022 hari Selasa. Pertandingan di Emirates Stadium ini dijadwalkan kick-off 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Emirates Stadium bakal kedatangan seorang tamu spesial. Dia adalah Patrick Vieira, mantan gelandang Arsenal periode 1996 hingga 2005 yang pernah turut mengantarkan The Gunners meraih 10 gelar juara. Namun, ex-pemain Prancis itu akan datang sebagai lawan. Vieira menangani Palace mulai musim ini. Kinerjanya belum bisa dibilang bagus-bagus amat karena baru membawa Palace menang sekali di Premier League. Meski demikian, satu kemenangan tersebut cukup mengesankan, yakni 3-0 atas Tottenham pada pekan keempat, di mana Odsonne Edouard memborong 2 gol dan Wilfried Zaha menyumbang 1 gol penalti. Sementara itu Arsenal sudah mulai meninggalkan papan bawah, itu berkat 3 kemenangan beruntun atas Norwich, Burnley, dan Tottenham. Hanya sayang, tim besutan Mikel Arteta kemudian mengalami sedikit anti klimaks. Mereka bermain imbang tanpa gol dengan Brighton sebelum jeda internasional. Membuka Arsenal membangun kembali momentum mereka, atau akankah Vieira menyakiti mantan klubnya? Mimin sih memprediksi Arsenal bakal menang dengan skor tipis 2-1. Prediksi Michael Owen, Arsenal bakal menang. Michael Owen sudah memprediksi kemenangan tipis bagi Arsenal saat menjamu Crystal Palace pada Senin malam. Semua pujian untuk Mikel Arteta dan Arsenal karena mereka tampaknya telah mengubah musim mereka, tulis Owen di blog Bet Victornya. Saya tidak berpikir penampilannya fantastis, tapi mereka sangat membutuhkan kemenangan dan itu sekarang 10 poin dari 12. Sebuah kemenangan di sini dan mereka dapat mulai berpikir tentang dorongan 6 besar. Saya yakin ini akan menjadi hari yang istimewa bagi Vieira untuk melatih melawan Arsenal. Saya hanya tidak berpikir timnya akan memiliki kualitas yang cukup. Saya pikir Arsenal akan unggul tipis. Saya akan mengatakan 2-1. Tuh kan, Owen saja juga menjagokan Arsenal bakal menang pada laga nanti. Prediksinya sama pula sama Mimin, 2-1. Kalau kalian memprediksi berapa skor akhirnya, Gons? Nelson angkat bicara setelah debut bersama Feyenoord. Pemain sayap Arsenal Reiss Nelson akhirnya melakukan debutnya untuk klub pinjaman Feyenoord pada hari Sabtu dan dalam suasana hati yang positif setelah pertandingan. Saya tiba di sini dan saya mendapat ketukan dalam pelatihan sehingga membuat saya tertinggal, Nelson dalam sebuah wawancara dengan ESPN setelah pertandingan. Sekarang saya senang, saya kembali dengan tim dan kembali bermain. Sulit, saya dulu datang dan menonton pertandingan di sini sebagai penggemar. Dan suasana di sini sangat bagus. Inilah yang saya inginkan. Saya membutuhkan kepercayaan dari semua orang di belakang saya untuk memberi saya dorongan untuk terus maju. Itu sebabnya saya memilih klub seperti Feyenoord karena saya merasa itu memberi saya kepercayaan diri dan itu sangat bagus untuk saya untuk membawa tumbuh sebagai pemain. Arsenal dapat menandatangani Luis Suarez mereka sendiri. Rencana akan dibuat untuk jendela transfer mendatang di Arsenal dan sepak bola. London memahami Alexander Lacazette akan pergi pada akhir musim. Satu pemain yang telah dikaitkan dengan kepindahan ke London Utara lebih dari sekali adalah striker Serbia Luka Jovic yang telah berjuang untuk memantapkan dirinya di Real Madrid sejak kepindahan 54 juta pound sterling dari Eintracht Frankfurt pada 2019. The Gunners dikabarkan kembali tertarik. Pemain depan berusia 23 tahun itu hanya memiliki kurang dari 4 tahun tersisa di kontraknya di Los Blancos, tetapi sangat terkait dengan pintu keluar dari Santiago Bernabeu.
Jovic telah tampil 5 kali di bawah asuhan Carlo Ancelotti musim ini di La Liga musim ini, tetapi belum mencetak gol. Pelatih Serbia Mladen Krstajic sebelumnya mengatakan tentang Jovic, seperti dikutip oleh situs Bundesliga, dia adalah pencetak gol klasik dengan kontrol bola yang hebat dan pemahaman yang baik tentang permainan. Saya mungkin akan membandingkannya dengan Luis Suarez. Wah, parah sih kalau Luis Suarez disamakan sama Luka Jovic. Masih mending Luis Suarez. Arsenal coba tawar Gareth Bale. Arsenal membuat tawaran kepada Real Madrid untuk membawa Gareth Bale ke klub Januari ini. Menurut Defensa Central melalui The Mirror, The Gunners ingin memperkuat unit penyerang mereka dan pemain Wolves itu dianggap sebagai seseorang yang mereka minati. Namun, tawaran awal itu ditolak oleh Los Blancos. Merekrut Gareth Bale, jangan deh. Setuju sih kalau dia pemain bagus, namun sering cedera. Toh buat apa ya kan membeli pemain yang mudah cedera? Nilai Sterling terungkap. Pengakuan Raheem Sterling tentang terbuka untuk meninggalkan Man City tentu saja menarik minat Arsenal yang sebelumnya menjadi pengagum pemain sayap itu. Tetapi jika mereka mengejar langkah sebelum kontraknya habis, itu tidak akan murah. Menurut Transfermarkt, pemain berusia 26 tahun itu dihargai 81 juta pound sterling. Jika Arsenal setuju untuk membayar biaya itu akan mewakili rekor transfer klub, melampaui 72 juta pound sterling yang mereka bayarkan kepada Lille untuk mengontrak pemain sayap Nicolas Pepe pada 2019. Angkut nggak nih Raheem Sterling? Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.